PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. PDRI ini dideklarasikan di halaman, tepatnya di kaki Gunung Sago. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan, saya Yuwanda Efrianti dari SMA Negeri 3 Sawangunto. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sejarah PDRI di Sumpur Kudus. Peristiwa ini berawal pada tanggal 19 Desember 1948, di mana Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan kembali melakukan agresi militer kedua di ibu kota Yogyakarta. Dalam hitungan jam, Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bersama dengan para tokoh lainnya ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Namun, sebelum ditangkap, Presiden dan Wakil Presiden sempat menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Kemakmuran Indonesia. Pada masa itu pula, ibu kota berhasil dikuasai oleh Belanda. Kemudian, Belanda menyiarkan di radio yang mengatakan bahwa negara Indonesia telah jatuh kembali ke tangan Belanda dikarenakan pemimpinnya berhasil ditangkap. Mendengar kabar demikian, Mr. Syafruddin Prawira Negara langsung menemui Kolonel Hidayat. Kolonel Hidayat, Yogyakarta telah berhasil dikuasai oleh Belanda. Pemimpin kita ditangkap. Apa yang harus kita lakukan? Akankah kita menyerah? Tentu saja tidak. Meskipun pemimpin kita ditangkap, kita tidak boleh menyerah. Indonesia harus tetap ada. Indonesia harus tetap merdeka. Mari kita bincangkan bersama-sama. Pada sore harinya, mereka langsung mengunjungi kediaman Mr. Tuku Hasan yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Gubernur Sumatera. Pada malam harinya, mereka pergi meninggalkan Bukit Tinggi dan menuju ke Halaban. Sesampainya di Halaban, rombongan yang tadinya satu arah dibagi menjadi dua simpang. Yang pertama, berjalan menuju selatan, yaitu Bidar Alam, dan yang kedua, berjalan menuju timur, yaitu Kota Tinggi. Kemudian, mereka akan bertemu di satu titik tujuan, yaitu Sumpur Kudus dan Negeri Silantai. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa harus di Sumpur Kudus? Kenapa tidak di negeri yang lain? Karena Sumpur Kudus ini merupakan negeri yang terisolir jauh dari keramaian. Tempatnya yang tersuruk mengakibatkan pihak musuh akan susah sampai di Sumpur Kudus. Makanya Sumpur Kudus dijadikan salah satu basis perjuangan. Pada tanggal 22 Desember 1948, pemerintah Republik Indonesia yang berada di Sumatera Barat berkumpul mengadakan rapat. Meskipun secara resmi
mandat Soekarno-Hatta belum diterima, akan tetapi hasil keputusan mengatakan bahwa Indonesia harus membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. PDRI ini dideklarasikan di Halaban, tepatnya di kaki Gunung Sago pada tanggal 22 Desember 1948. Setelah berdirinya PDRI menjadi musuh utama Belanda. Para tokohnya diincar oleh Belanda. Makanya PDRI menerapkan sistem gerilya atau keluar masuk hutan. Akan tetapi hal tersebut diejek oleh Belanda. Belanda mengatakan PDRI ini adalah pemerintahan dalam rimba Indonesia. Pada tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 1949 diadakanlah sidang paripurna Kabinet PDRI di Silantai, Sumber Kudus. Kabinet yang dari bidang alam dan dari Koto Tinggi bergabung di sana. Hasil keputusannya, tentara Belanda diusir dari tanah Republik Indonesia dan dikembalikannya mandat Mr. Syafruddin Prawira Negara ke Istana Yogyakarta. Dari kronologi peristiwa PDRI di Sumber Kudus ini, tentunya meninggalkan banyak sekali cerita-cerita yang di kemudian hari membawa berkah tersendiri pada negeri ini. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Sejak saat itu, pemerintah sudah mulai memperhatikan negeri ini dengan memasukkan jaringan listrik, membangun sarana dan prasarana, dan memasukkan jaringan Telkomsel untuk sarana komunikasi. Dari perjuangan PDRI ini terdapat beberapa nilai yang dapat kita contoh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban. Para pejuang PDRI rela berkorban harta, jiwa, raga mereka demi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pantang menyerah. Perjuangan PDRI yang dilakukan sedera gerilya atau keluar masuk hutan tentunya melewati medan yang sangat sulit. Akan tetapi itu tidak meruntuhkan semangat juang para pejuang Indonesia. Kita selaku generasi bangsa hendaknya dapat mencontoh nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. PDRI penyelamat bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.